Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur dengan Rahman. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Hari ke-6 kita puasa. Ini tangan yang saya bawa dari acara rutin. Ini hari ke-6, besok hari terakhir. Ada sepaket bakso. Ini pentol beserta kuahnya, ada lontong, ada cabai, saus, terus ini ada tahu, mie dan gorengan. Saya tumpahin semuanya di piring saja seperti ini. Bungkusnya disingkirkan, kemudian lontong dibelah. Iya. Dibelah seperti ini, kemudian digabungkan dengan teman-teman lain yang sudah berada di dalam piring. Singkirkan. Cabenya ambil semua enggak ya? Nggak terlalu pedas ini kelihatannya. Bismillah, saya ambil semua. Kuah sekaligus ngambil pentol. Dua berhitung 3 4 5, ada 5 butir. Saya seperti biasa makan yang berkuah-kuah, terutama bakso ya. Saya suka yang nyemek-nyemek saja, tidak kelombiaran. Ini bungkus. Tidak lengkap rasanya tanpa ada kecap. Saya ambil kecap dulu. Sekalian saya ambil saus pedas agar lebih mantap. Rasa manis dari kecap ketika lebur menjadi satu dengan kuah, rasanya sempurna menurut lidah saya ya. Kalau yang tidak selera dengan kecap ya sudah, nggak usah disertakan. Sesederhana itu. Gak perlu ribet. Tapi kebetulan saya suka kecap, kenapa ini tangan saya ikut-ikut pegang ya. Sebentar. Terakhir saya tambahkan saus sambal ini yang lebih seksi rasanya. Karena sudah terlalu lama disimpan di kulkas, otomatis agak-agak beku begini. Gak masalah. Ayo keluar. Satu lagi. Wah, ini mantap sekali. Kalau sudah bercampur seperti ini, sudahlah. Kenikmatan tiada tara yang saya nikmati hari ini. Ada stok bawang merah yang selalu tersedia, bawang merah goreng. Wah, ditabur ini juga makin keren. Seperti ini. Tutup lagi agar tidak melempem. Terus ditambah fresh yang satu lagi ini ada sisa kerupuk mie ayam kemarin. Masukkan juga. Kalau kurang nanti ini ada keripik kentang. Ya, seperti ini sudah banyak. Setiap hari selalu ada yang saya santap. Walaupun ini bukan dari hasil masakan saya sendiri, sengaja tidak memasak. Sudah saya jelaskan pada bagian terdahulu. Sendirian nanti jadi mubazir kalau masak. Selama saya masih hadir di acara ini, pasti pulangnya akan bawa sesuatu. Pasti itu, tidak mungkin enggak. Oleh karena itu saya putuskan untuk dalam sepekan ini tidak perlu masak dulu. Cuman ketika sahur, kalau ada yang diinginkan, ada yang saya inginkan, entah nambah ini itu, ya sudah saya lakukan, saya masak. Mungkin nambah
telur dadar atau kemarin bikin sop wortel semacam itu lah. Yang sederhana, karena memang lidah saya itu lidah sederhana. Ketika nempel sesuatu di mulut saya yang tidak pas dengan lidah saya, ya kenikmatan tidak akan saya dapatkan. Jadi enak sekali. Saya itu termasuk orang yang nggak nolak makanan apapun selagi layak dimakan ya sama. Ini saya ulang-ulang terus, kemarin juga saya menyatakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo melanjutkan cerita yang kemarin. Apa memang di Facebook itu YouTube tidak disebut ya? Saya nggak ngerti ya, saya sebut aja lah. Kemarin saya menceritakan ya proses panjang saya bagaimana menjalani keruwetan, tantangan sih, bukan keruwetan, tantangan yang sangat besar di YouTube sehingga akhirnya bisa monetisasi, walaupun sampai hari ini juga bayarannya masih belum sesuai yang saya harapkan. Gak masalah, itu rezeki, kembali ke Yang Maha Kuasa. Baru diberi sebegitu, ya sudah, saya terima. Yang penting sudah jelas saya bisa membuktikan bahwa ternyata saya juga bisa bermain YouTube sampai akhirnya dimonetisasi, walaupun prosesnya sangat panjang. Ada 18 bulan kalau tidak salah. Mungkin orang lain bisa menjalaninya berbulan-bulan saja, tapi saya 18 bulan, itu pun baru monetisasi, belum sampai ke tahap yang rezekinya mengucur deras, tidak, belum, bukan tidak. Insya Allah mudah-mudahan seiring dengan upaya saya yang segigih mungkin untuk ya menemukan lewat tayangan-tayangan, lewat karya-karya yang saya butuh ke situ. Tapi lagi-lagi saya serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Perkara rezeki berapa besar pun yang saya minta, kalau memang dikasihnya segitu ya sudah segitu dulu. Itu yang saya pegang ketika saya masuk ke dunia Facebook ya, dunia Facebook. Sudah sejak lama saya main Facebook, tapi baru belakangan ini sadar bahwa Facebook ternyata juga sudah bisa dimonetisasi lewat Facebook Pro. Itu yang membuat saya akhirnya terpacu untuk ikut-ikutan. Ya sudah, disebut saja ikut-ikutan karena pada dasarnya memang ikut-ikutan. Apakah berharap dapat uang juga dari sana? Tentu saja. Saya tidak menafik. Ya buat apa saya ubah jadi Facebook Pro kalau saya tidak berharap akan dapat penghasilan dari situ. Perjalanan yang sama saya lakukan juga dengan YouTube kemarin. Jadi saya orangnya memang tidak terlalu ngoyo dalam mengejar sesuatu. Itulah yang membuat sampai hari ini saya tidak pernah jadi kaya raya. Hidup saya bikin begini. Tapi alhamdulillah, ya pilihan yang saya jalani mengandung konsekuensi tertentu, begitupun pilihan yang dijalani orang lain. Karena pilihannya saya malas-malasan, ya otomatis nggak bisa kaya raya. Ngelantur sedikit ya. Tapi yang penting saya bisa menjalani hidup ini dengan senang, dengan bahagia, dengan tenang, dengan santai. Ya sudah, itu sebagai sebagai argumen saja untuk mencari pembenaran dari kemalasan yang sudah terkarat di dalam jiwa saya berpuluh-puluh tahun lamanya. Terus terang belum banyak yang saya ketahui dari Facebook Pro. Baru secuil itu pun benar atau salah saya nggak tahu. Banyak hal yang ternyata yang harus saya penuhi, banyak hal yang harus saya lakukan. Itu mungkin alasannya yang membuat para emak, bukan para emak saja, siapapun Facebooker yang sudah masuk ke jalur pro sempat mengeluh ini itu, oh itu ternyata. Jadi kalau memang dilakukan semuanya, atau kalau kita dipenuhi dengan tantangannya sebegitu beratnya, sebegitu besarnya, ya otomatis akan menimbulkan stres tersendiri. Itu yang tidak ingin saya alami. Saya tidak ingin mengalami hal itu. Makanya saya setel pikiran saya, dikendorin sedikit atau banyak dari keinginan untuk bisa dapat uang. Uang itu anggap aja lah nanti sebagai bonus. Yang penting prosesnya harus saya jalani dengan senyaman mungkin, walaupun terkesan tidak ngebut seperti yang lain yang mungkin sekarang sudah dapat ratusan juta dari Facebook Pro.
saya nggak peduli. Nah, saya maunya begini, ya sudah. Yang penting saya tetap bisa bekerja, pekerjaan utama saya tetap bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian pekerjaan sampingan bermain YouTube dan Facebook juga tetap bisa disentuh, itu intinya. Jadi ya mengalir saja lah, karena dari tantangan pertama saja saya sudah mentok ya, dari sekitar 4 tantangan kalau tidak salah, ada beberapa tantangan sudah berhasil saya selesaikan karena itu memang berasal dari dalam diri saya sendiri, artinya itu buat video dan saya bisa membuat. Tapi kalau tantangannya sudah minta untuk mendapatkan sekian puluh orang pengikut, itu kan sudah di luar kewenangan saya, di luar kekuasaan saya, di luar kendali saya. Otomatis ya sudah, tantangan itu sampai detik ini pun saya lihat tadi sebelum syuting ini masih 0 dari 20 kalau nggak salah, dari 20 follower, dari 20 pengikut yang diminta dari tantangan itu. Ya saya pasrah aja kepada Yang Maha Kuasa. Terus bagaimana saya mau mencapai itu? Mau memaksa orang satu persatu, ayo follow saya kan nggak mungkin. Sekali lagi saya tidak mungkin mengendalikan orang lain untuk bergerak seperti kehendak saya. Yang penting hal-hal yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Itu berarti ada di dalam kendali saya. Ya sudah, saya bergerak. Itu entah perjalanan ini akan seperti apa, saya juga tidak peduli. Yang penting sekarang saya fokus bagaimana berusaha untuk mengisi. Kalau membuat video yang dianggap berkualitas mungkin saya belum mampu. Sebisa saya mengisi entah dengan 1-2 konten, 1-2 video, entah bentuknya macam mana pula saya juga nggak terlalu mikir, karena lagi-lagi kembali pada kemampuan saya, pada kapasitas saya. Segitu bisanya ya sudah, itu dulu. Dengan begitu saya tidak perlu jadi stres, tidak perlu harus setiap hari, setiap saat terus nginceng terus ya, mengintip terus, aduh viewsnya berapa ya, dan banyak hal lainnya yang kalau diturutkan memang akan membuat otak kita jadi penuh gitu. Itu yang saya rasakan sih, kalau pemain-pemain lain nggak merasa seperti itu ya sudah, memang kapasitas mereka mungkin jauh lebih besar daripada kapasitas saya. Itu aja. Jadi ke depan saya masih akan terapkan langkah seperti ini, tidak terlalu nguber. Yang penting saya bisa penuhi 1-2 konten masuk, 1-2 konten masuk setiap hari gitu saja. Itu dulu maksudnya, itu dulu saya lakukan. Misalkan ke depan saya bisa bergerak lebih cepat, ya saya akan bergerak lebih cepat, tergantung situasi dan kondisinya. Karena memang bukan hanya itu yang saya kerjakan. Ya lumayan lah sebagai hiburan juga, seperti ikut game gitulah. Ikut game kadang menang kadang kalah. Ya, saya juga tidak berharap akan bisa secepatnya. Saya mau berharap secepatnya seperti apa sih, yang saya tidak bisa menentukan hasil dari apa yang saya upayakan. Ya, jadi anggap sajalah itu misteri yang entah kapan bisa terpecahkan dan dengan cara apa bisa terpecahkan. Yang penting saya ngalir aja jalan terus untuk memenuhi apa yang bisa dipenuhi di situ. Begitu. Ada capung tersasar. Cukup itu saja. Ini sudah berkenak. Saya habiskan dulu bakso ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.